Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Saya kembali bacakan pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, Kiai, jika ada orang yang memberi hadiah kepada kita tetapi kita menduga ada indikasi hadiah tersebut dari sumber yang mungkin tidak baik atau haram seperti korupsi, apakah kita tetap boleh menerima hadiah tersebut atau boleh menolaknya? Iya, itu bergantung orangnya. Yang pertama, kalau saya mendapatkan harta dari orang lain, yang saya merasa kalau harta itu adalah harta yang haram, tetapi saya juga merasa bahwa harta dia itu tidak haram semuanya. Tadi kan disebut contohnya koruptor. Koruptor. Koruptor itu kan pejabat negara, dia pasti punya gaji kan? Iya. Dia pasti punya tunjangan kan? Dia pasti punya fasilitas. Besar atau kecil, memenuhi rasa keadilan rakyat, itu bukan urusan saya. Tapi ketika dia terima itu hukumnya halal kan? Karena sudah sesuai dengan perundang-undangan. Tapi di satu sisi dia juga mengambil apa yang bukan haknya tadi itu. Mungkin besi jembatan dikurangi dan sebagainya, itu yang namanya korupsi. Kalau dia memberi kepada saya, maka ini adalah harta dari orang yang bercampur halal dan haramnya. Ada ulama yang berpendapat pastikan dulu. Itu sulit. Masa saya harus menjadi auditor kepada orang lain? Salah-salah dimarahi orang kan? Apa urusan kamu? Itu yang pertama Mbak Eva. Yang kedua, saya justru mengambil yang hati-hati, udahlah haram aja enggak saya terima. Kalau tidak saya terima bisa jadi mengorbankan rasa kemanusiaan misalnya. Maka dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang saya ikuti itu ada mazhab yang paling bijak. Yang pertama adalah kaidah bahwa yang halal itu jelas. Agama bilang gitu. Yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram itu samar. Wa bainahuma umurun mustabihat. Itu namanya syubhat. Syubhat itu tidak selamanya harus dijauhi. Tetapi kalau saya menjauhi dari sesuatu yang syubhat, itu saya lebih aman. Tapi bukan berarti tidak aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah menerima hadiah dari sesama saudaranya sebangsa Madinah, setanah air Madinah yang beragama berbeda dengan Islam. Yahudi misalnya. Kan dalam transaksinya tidak semuanya halal. Tapi oleh Nabi hadiahnya diterima. Kita bisa lihat kan, ada hadiah itu yang kemudian oleh Nabi dibagi-bagikan, Nabinya nggak ngambil. Ada hadiah yang Nabi ikut memakannya. Nah, itu kan cara beragama kita. Kalau misalnya orang tadi punya sumber halal dan punya sumber haram, kemudian dia memberi hadiah, yang hadiah itu rasanya orang dari rezeki yang halal itu tidak keberatan. Saya punya kolega misalnya pejabat pemerintah, kemudian ngasih saya batik, baju batik atau sarung. Yang saya rasa kalau dia punya gaji, maka dia tidak keberatan kok untuk menyisihkan gajinya memberikan saya sebuah sarung. Tapi ketika dia membeli saya mobil mewah terbaru yang harganya kalau dia dengan gajinya rasanya sampai pensiun dia juga nggak akan mau beli itu. Ketika dia memberi kepada saya, maka saya bisa yakin kan, ini kayaknya bukan dari sumber gajinya, salah-salah dari sumber yang haram. Maka di sini kaidahnya, kalau saya bisa memastikan, itu saya tidak boleh mengambil dan saya tidak boleh mengambil dengan niat memiliki. Tetapi boleh saja saya ambil kan. Kalau itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Jangan sampai nanti kemudian, wah Faiz ini anti pemerintah, duit pemerintah itu haram, saya terima. Tapi kemudian saya tasarrufkan sesuai dengan keyakinan saya. Oh kalau ini rasanya tidak halal, saya gunakan untuk kemaslahatan umum. Saya buatkan pengairan. Karena perlu dicatat oleh pemirsa, harta haram yang seperti ini kan bukan haram karena hartanya. Lain kalau ada binatang seperti babi. Babi itu haram dagingnya. Kalau uangnya kan tidak haram. Bajunya kan tidak haram. Yang haram apa? Kemungkinan cara perolehannya. Maka yang paling aman kita katakan berhati-hati menggunakan kemaslahatan, mempertimbangkan mana yang lebih baik. Kalau saya rasa dia semakin diterima oleh saya, korupsinya semakin kencang, maka sebaiknya saya tidak terima. Tetapi kalau kemudian kita mengatakan dia mungkin bertaubat, dia masih punya rasa, punya pagar yang baik, kemaslahatan dia di sana lebih banyak misalnya, saya boleh terima. Tapi kalau itu keyakinan saya dari barang yang pasti haram, saya tidak boleh makan. Tapi kalau saya ragu-ragu, ini dari rezeki yang halal, apa yang haram, itu kata mazhab Syafi'i sebatas makruh saja. Oke.
dikembalikan lagi begitu ya Iya. kepada yang menerima. Baiklah, kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya jika seorang anak mengharap orang tuanya yang sakit parah dan kecil kemungkinan untuk sembuhnya supaya segera dipanggil ke rahmatullah Oh, dengan alasan agar orang tua tidak kesakitan tidak terlalu lama. kesakitan. Ini sebetulnya ada Dilematis panduannya sekali dari sebetulnya hadis. ya. Ya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazalabihi. Orang itu nggak boleh berangan-angan punya keinginan untuk mati lidurrin nazalabihi karena dia tertimpa kepada sesuatu yang tidak dia senangi. Contohnya sakit. Wah, sakit ini parah. Banyak orang kan kalau begini mendingan mati aja. Itu bukan ajaran agama. Nggak boleh meminta yang seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu kan. Ada orang yang sakit hebat, taunya sembuh. Ada orang yang tidak sakit, tahu-tahu dia meninggal. Ada orang yang untuk mengobati ibunya, itu habis sawah berhektar-hektar. Rumah. Tapi dia tahu. Jangan-jangan saya ini mengerjakan sesuatu yang saya tidak suka. Asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum. Di belakang itu Allah janjikan loh. Kalau kamu habiskan 1 hektar, kamu pelit sama ibu. Saya nggak ganti. Tapi kalau kamu jual semua sawahmu, nanti kata Allah, begitu kamu berani mengobati ibumu dengan biaya 2 miliar, habis hartamu, saya akan ganti. Kan kita nggak pernah tahu itu. Iya. Jangan kemudian kita mengatur Allah nih. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi? Wa in kana labudda minhu. Kalau dia sudah bahasa gampangnya itu kepepet, terpojok oleh takdirnya. Dia merasa berat betul melihat ibunya dalam penderitaan. Atau kemampuan ekonominya yang terbatas. Kalau begini terus ya Allah, nanti dari mana ibu mendapatkan pengobatan? Kata agama, wa in kana labudda minhu. Kalau kamu sudah sampai pada puncak yang menurut kamu ini sudah akhir dari kemampuanmu, faliyakul. Doanya tuh jangan ngatur Allah, tapi ngomong gini, Allahumma, ya Allah, hidupkan saya. Kalau kehidupan itu mendatangkan kebaikan kepada saya. Dan matikan saya kalau memang al-wafatu khairan. Nah, jadi kalau sudah sampai pada kondisi putus asa, menghadapi orang yang sakit, itu jangan didoakan sembuh, jangan juga didoakan mati. Tapi doakan, ya Allah, berikanlah kepada orang ini yang terbaik. Yang terbaik itu hanya Engkau yang maha tahu. Kalau Engkau tahu bahwa penyakit yang berat ini bisa disembuhkan dan ada pada batas kemampuan saya sebagai cucu misalnya, sebagai anak, sebagai teman, maka ya Allah turunkan kepada saya ilham untuk meneruskan pengobatan ini sampai kapanpun. Tapi ya Allah, kalau Engkau yang maha tahu, tahu bahwa ini sudah tidak kuat, ini sudah sakit, dan yang terbaik memang diwafatkan sekarang, saya masih bisa mentalkin kalimat syahadat di telinganya, dia masih cukup kuat untuk membicarakan itu, maka matikan ya Allah. Saya tidak pernah ngatur tuh. Iya. Gitu loh. Nah, itu adalah konsep yang terbaik kata guru saya, menyitir Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, bahwa puncak kebahagiaan dalam hidup itu tatkala kita mampu mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Baiklah Kiai. Dan itu adalah pertanyaan terakhir Kiai, semoga tentunya Amin. pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab dan pemirsa sudah bisa menangkap apa yang kemudian dijelaskan oleh Kiai. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini tentunya bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.